Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku share lagi nih kegiatanku. Jadi ini tuh malam-malam aku habis makan malam, terus habis nyuapin anakku. Emang mood banget rasanya pengen beberes. Dan aku juga mau sekalian declutter. Aku mau pilih-pilih barang-barang yang emang udah gak kepake. Menurut aku pas declutter gini tuh aku bisa sambil me time ya teman-teman. Apalagi kalau aku bisa sambil nata ulang layout kamar aku. Jadi ceritanya aku tuh habis beli kulkas second ya teman-teman. Alhamdulillah, karena persiapan Idul Adha tuh dapatnya daging lumayan banyak. Terus sayang juga kalau misalkan direbus total semuanya kayak tahun kemarin, dan sisanya dititip ke freezernya saudara gitu. Dan aku juga nggak enak karena freezer saudara juga punya daging banyak gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk beli aku beli kulkas second ini. Sebenarnya rencananya mau beli kulkas yang baru sekalian biar bagus sekalian gitu ya, tapi aku ada prioritas lain yang harus membutuhkan dana juga gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk yang beli second aja. Insya Allah masih bagus dan minta doanya semoga awet. Dan ini aku ubah lemariku jadi di situ ya. Dibukanya nggak bisa full lagi karena ada terhalang lemari di situ. Tapi nggak apa-apa, masih bisa masuk dan keluar dengan badannya suamiku yang gendut itu masih bisa masuk gitu. Nah ini aku kurang-kurangin ya jilbab atau apa ya, kayak baju harian yang udah jelek atau sobek. Itu kalau udah nggak bisa diperbaiki lagi biasanya aku singkirin, entah itu buat lap atau dipotong jadi apa gitu buat lap-lap atau dikasih orang sih udah nggak layak menurut aku ya. Tapi kalau masih jilbab masih oke, aku tawarin ke temenku biasanya. Dan lanjut untuk area underwear, terus jilbab, terus baju anakku, tas dan sebagainya itu aku udah pilih-pilih dan aku udah singkirin juga mana yang mau aku singkirin gitu ya. Dan ini aku lanjut ke baju-baju aku ya teman-teman, yang kayak gamis buat pergi, terus buat ngaji. Aku ubah di posisi ini. Terus lemari yang kecil ini yang dulu aku pakai untuk spray jilbab kayak gitu, sekarang aku taruh sendal-sendal karena menurut aku lebih kayak ringkes gitu daripada pakai yang warna hijau itu. Nah karena ini tuh kardusnya kegedean, nggak bisa masuk ke lubang lemarinya, makanya aku potong dulu manual aja. Dan kebetulan di atas kardusnya itu juga udah kayak sobek-sobek gitu loh teman-teman, makanya biar lebih rapi aja gitu. Aku tuh selalu ngayal kalau misalkan kontrakanku tuh lebih gedean, pasti aku tuh lebih leluasa ya naruh tempat dan juga lebih longgar, nggak sempit-sempitan kayak gini. Tapi kembali lagi harus disyukuri apa yang ada di depan mata biar kita jadi nggak kufur nikmat gitu. Nah ini tuh tempat hijau ini tuh sebenarnya dulu tempat sepatu yang aku gantung di belakang pintu ya teman-teman. Tapi karena di belakang pintu udah aku kasih lemari yang tinggi, makanya aku pindah di sini sepatunya. Dan tempat hijau tadi tuh aku mau potong gitu. Jadi di bawah itu juga udah ada sobekan. Terus juga kalau misalkan aku mau gantung di tempat lain itu kepanjangan teman-teman, makanya aku potong seperlunya aja gitu. Dan ini aku keluarin ransel yang biasanya aku pakai untuk mudik. Ini tuh aku kasih di sini ring light. Terus ada dokumen-dokumen gitu kayak ijazah, punya anak aku, akte dan lain sebagainya aku masukin sini. Terus aku juga declutter ini ya teman-teman, karena biasanya tuh ada kertas-kertas ngaji yang terselip. Terus biasanya kita udah punya rangkumannya, terus daripada penuh di situ aku keluarin aja terus aku buang. Nah ini aku semuanya aku tumpuk dulu di area kasur karena udah nggak ada tempat lain. Menurut aku ditumpuk dulu gini baru dipilah-pilah itu lebih efisien daripada kayak milain satu-satu gitu. Kita kesana kesini tuh bikin capek gitu ya. Kalau gini tuh menurut aku bisa langsung gitu beberesnya. Dan itu aku pinggirin dulu ya, kayak abras-abras yang udah gak kepake yang harus aku pilah-pilah dulu. Kayak mainan juga sebenarnya ini perintilan kecil-kecil aja, kayak bola-bola juga sebenarnya aku mau kasihkan orang karena anak aku udah kegedean teman-teman. Tapi karena kadang-kadang kalau mandi itu masih dicariin, makanya aku masih pakai gitu ya, aku masih simpen gitu karena ya nggak apa-apa ya, namanya juga masih umur 3-4 tahun menuju 4 tahun, kalau mandi pakai bola-bola nggak apa-apa gitu menurut aku. Terus kayak perintilan kecil-kecil juga harus dikasih tempat juga biar nggak bingung kalau nyari gitu. Nah nih biasanya gini aku tuh kalau bersih-bersih teman-teman, kayak gini tuh lebih gampang. Kayak mau mindahin sampah juga yang udah nggak kepake tuh gampang banget gitu.
Itu yang kresek itu nanti aku bakal buang ya teman-teman. Kayak aku ternyata ada simpen kabel yang udah nggak kepake buat ngecas, itu aku buang. Terus juga kayak headset aku itu rusak teman-teman, dipakai tuh kayak di telinga tuh sakit gitu ya, aku buang juga. Dulu aku beli di Miniso. Nah alhamdulillah udah selesai untuk beberes perintilannya. Terus ini aku ambil kayak keranjang ya di atas dapur ini, aku ambilin plastik-plastik yang kiranya udah nggak kepake, yang kecil-kecil aku kasihin tetangga aku yang emang punya balita gitu, biar buat wadah popok gitu ya. Terus aku nyimpen plastik yang secukupnya aja. Terus ini aku pindah ke area dapur. Teman-teman jangan bosan ya sama kegiatanku di kontrakanku yang sederhana ini, karena gimana lagi aku juga bingung gitu ya mau ngonten gimana. Aku kadang cara ngambil gambar aja juga gini-gini aja gitu, karena udah mentok, udah nggak ada tempat lagi gitu. Kalau terlalu ke belakang juga nggak bakalan bagus gitu, udah nggak bisa. Mohon maklum ya teman-teman. Terus ini aku pilih-pilih yang di bawah meja dulu, karena kalau nggak rapi rasanya gimana ya, udah beberes total gitu terus di bawahnya masih acak kawul. Kadang-kadang ada tutup kayak mika atau makanan sekali pakai itu loh teman-teman, itu tuh masih ada dan nggak ada pasangannya. Nah itu dibuang aja. Setelah bisa milih-milih dan mana yang harus dibuang dan mana yang masih disimpan, itu menurut aku tuh kayak ada kelegaan tersendiri ya, kayak ada sesuatu beban yang hilang gitu. Jadi nggak penuh kamarnya, terus juga jadi lebih longgar gitu. Beberes kalau barang-barangnya dikit itu juga lebih cepet ya ternyata teman-teman. Kayak perabotan dapur yang masih kotor, aku langsung masukin aja ke kamar mandi, jadiin satu biar nanti kalau udah selesai beberes terus nyapu, itu aku bisa langsung cuci piring di kamar mandi gitu. Dan di kompor itu jangan lupa ya kalau bersih-bersih itu sekalian dicuci gitu ya, biar minyak-minyaknya tuh terhempas. Dan ini keesokan harinya teman-teman, aku lupa nggak ngasih hasil bersih-bersihku semalam. Aku keburu capek cuci piring terus aku tidur. Ini esok harinya aku masak nasi. Aku tuh pengen banget masak nasi dikukus, terus makanya aku dikaru dulu. Kalau bahasa Jawanya ini tuh dikaru ya teman-teman. Terus nanti baru ditaruh di dandang yang udah mendidih airnya, tinggal ditutup gitu, nanti matang sendiri. Dan ternyata masak di kayak gini tuh lebih enak menurut aku, karena dia lebih ngembang sempurna daripada masak di rice cooker yang kayak segitu-gitu aja gitu loh ukurannya. Kalau kayak gini tuh lebih banyak hasilnya gitu. Tapi nggak tahu juga sih ya, mungkin karena aku jarang pakai kukusan makanya ngerasa lebih enak aja. Mungkin karena aku tuh Nora masih baru punya kulkas, makanya aku tuh semangat masak. Dan ini tuh pagi-pagi karena bentar lagi suamiku juga berangkat kerja ya teman-teman. Aku kayak pengen segera matang aja gitu, dan perut juga udah keroncongan, pengen segera makan. Nah ini daging, kemarin udah aku masukin ke freezer, terus aku rendam dulu gitu biar agak hilang es-esnya. Sambil aku siapin wajan sama minyak goreng, dikit aja nggak usah banyak-banyak, karena kali ini aku mau goreng tempe. Seperti biasa ya, walaupun ada daging-dagingan aku tetap harus butuh tempe, karena menurut aku ini lebih enak gitu, makanan sehari-hari. Terus ini aku mau bikin bumbu untuk empal. Bumbunya sederhana aja teman-teman, cuma kayak bawang putih, terus ketumbar, ada garam sama ada micin. Terus baru daging yang udah direbus itu digeprek-geprek kayak gini sampai gempeng-gempeng gitulah pokoknya. Dan jangan lupa waktu ngerebus itu aku juga pakai metode 5-30-7 ya, biar dia agak empukan gitu. Dan ini lanjut aku mau bikin sup, karena kemarin tuh aku dapet daging, bukan daging ini tuh tulang ya teman-teman. Tulang itu enak banget di sop. Nah kemarin udah aku rebus, udah ada kaldunya juga. Terus tulang yang sebagian udah aku bikin kecap. Terus ini aku mau bikin sup deh. Ini suamiku enak banget, anakku juga suka gitu ya. Sama tadi aku bikin sambal kecap. Terus ini udah ada tempe goreng, udah bikin empal juga. Udah selesai sarapan, aku mau pasang wallpaper, jadi aku masih ada sisaan gitu, terus aku mau pasang di atas kulkas ini supaya warnanya nggak aneh ya, walaupun sementaranya kayak gini, tapi dilihatnya juga enak gitu kalau sama kayak yang lain pakai wallpaper warna putih.
Terus di atas kulkas itu juga masih ada kabel yang belum beraturan ya teman-teman, karena kemarin itu cup-cupannya tuh kurang dan adanya tuh yang ada di deket TV gitu ya. Terus sama akhirnya aku ubah gini. Alhamdulillah udah selesai untuk pemasangannya. Aku nanti bisa untuk nyimpen kayak Indomie kayak gitu ya. Dan di atas kulkas alhamdulillah juga udah rapi, tinggal kabel-kabelnya aja yang dirapiin. Gitu dulu video aku dari aku ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.